Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan atau diskriminasi gender. Kenapa pembahasan ini perlu dan penting untuk didiskusikan? Karena yang pertama, untuk keperluan teoritis, bahwa salah satu aspek yang perlu dilihat melalui gender sebagai teori adalah bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang kedua, untuk keperluan praktis. Hal ini disebabkan karena banyak dari kita yang belum sadar telah melakukan dan atau telah menjadi korban dari ketidakadilan gender. Telah dibahas melalui diskusi kelas sebelumnya bahwa doing gender atau menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda dianggap tidak bermasalah selama tidak melahirkan diskriminasi atau ketidakadilan gender. Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa doing gender atau menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Untuk memahami bahwa dalam sebuah sistem tertentu telah ditemukan ketidakadilan atau diskriminasi gender, perlu mengetahui apa itu bentuk-bentuk dari diskriminasi gender. Diskriminasi gender atau ketidakadilan gender merupakan sebuah sistem atau struktur di mana baik kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana doing gender telah melahirkan ketidakadilan atau diskriminasi gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, stereotip, yang kedua, subordinasi, yang ketiga, marginalisasi, yang keempat, beban ganda atau berlebih, dan yang terakhir, kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Pertama, yaitu stereotip. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah jenis kelamin tertentu, yang itu digeneralisir atau tidak mengandung kebenaran mutlak. Banyak sekali kerugian yang diterima oleh jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, yang bersumber dari penandaan atau pelabelan yang dilekatkan kepada kelompok jenis kelamin tersebut. Misalnya adalah pelabelan bagi perempuan yang bersolek atau bermake up sebagai perempuan yang memancing perhatian lawan jenis, sehingga muncul istilah yang dalam agama disebut perempuan sumber fitnah, atau pelabelan bagi janda sebagai perempuan penggoda. Contoh lainnya misalnya, perbedaan biologis laki-laki dan perempuan telah melahirkan anggapan atau pelabelan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Ataupun sebaliknya, pelabelan terhadap laki-laki yang kuat kadang melahirkan anggapan laki-laki tidak boleh menangis dan tidak boleh perasa atau baper. Stereotip, terutama terhadap perempuan, terjadi di lapisan mana saja. Banyak peraturan pemerintah, aturan agama, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotip tersebut. Kedua, yaitu subordinasi. Selanjutnya, stereotip tadi seringnya melahirkan apa yang disebut dengan subordinasi. Subordinasi adalah sikap yang menempatkan jenis kelamin tertentu pada posisi yang tidak penting atau biasa disebut dengan penomorduaan. Misal stereotip atau pelabelan perempuan sebagai fitnah atau perempuan sebagai penggoda, yang jika nanti ada pelecehan seksual maka suara dan persaksian atau pengakuan perempuan tidak didengar daripada pengakuan laki-laki yang diutamakan, sehingga seringnya yang disalahkan adalah kaum perempuan. Contoh lainnya, pelabelan perempuan sebagai manusia yang lemah, emosional,
dan laki-laki sebagai manusia yang kuat, pelindung, dan rasional menyebabkan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap. Misalnya dalam keluarga, karena stereotip tersebut, dalam hal pengambilan keputusan, suami adalah pemegang kendali utama. Meski tidak sekaku dahulu, tapi masih banyak keluarga yang belum demokratis dalam arti yang sebenarnya. Dalam agama misalnya, persaksian perempuan dihitung setengahnya dari persaksian laki-laki karena kurangnya pengetahuan dan kurang rasionalnya kaum perempuan. Ketiga, marginalisasi. Stereotip dan atau subordinasi selanjutnya melahirkan apa yang disebut dengan marginalisasi. Marginalisasi merupakan sebuah proses peminggiran, penyingkiran, dan eksploitasi atau biasa disebut dengan proses pemiskinan. Marginalisasi tidak hanya ada di sektor ekonomi atau pekerjaan, namun juga ada dalam keluarga, masyarakat, atau agama. Dalam keluarga misalnya, anak laki-laki lebih didahulukan dalam hal pendidikan daripada anak perempuan, terutama di kalangan keluarga menengah ke bawah. Di tengah mahalnya biaya pendidikan, membuat orang tua harus memilih siapa dari anak-anaknya yang akan diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, dan seringnya perempuan dikebelakangkan dengan pertimbangan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, dan perempuan, bagaimanapun pendidikannya, akan kembali dengan perannya sebagai pengurus suami dan anak. Keempat, beban ganda atau berlebih, yaitu adanya dua atau lebih beban kerja yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh perbedaan sifat atau peran gender. Misalnya, pelabelan perempuan sebagai manusia yang memiliki sifat memelihara dan rajin, atau ketergantungan perempuan terhadap nafkah suami, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Di sisi lain, di kalangan keluarga yang perempuannya juga turut membantu perekonomian, membuat perempuan tersebut juga harus bekerja di luar rumah. Disinilah ditemukan beban ganda. Belum lagi, kedua beban ini dilaksanakan bersamaan dengan tanggung jawab reproduksi, misal mengandung dan menyusui, maka disinilah ditemukan beban berlebih. Di lain pihak, kaum laki-laki secara kultural tidak dibebankan atas pekerjaan domestik dan hanya beban publik. Terakhir, kekerasan gender, yaitu serangan terhadap fisik dan mental seseorang disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, kekerasan yang muncul karena ketimpangan kekuatan antara suami dan istri, yang mana suami pemegang kendali utama. Contoh kekerasan yang muncul karena ketimpangan tersebut adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Karena suami pemegang kendali utama, seringnya perempuan tidak berani untuk menolak melayani suami. Contoh lainnya adalah munculnya tindakan, pemukulan atau serangan fisik yang terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Manifestasi dari bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan berhubungan serta saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak ada satupun bentuk ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensi dari yang lain. Misalnya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa marginalisasi ekonomi perempuan justru terjadi karena stereotip tertentu atas perempuan. Dan hal itu menghasilkan subordinasi, beban berlebih, dan kekerasan terhadap perempuan.